Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina adalah Putri dengan NIM 22181002. Saya berasal dari Prodi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2022. Dengan dosen pengampu saya di sini adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit materi dan pengolahan data mengenai forecasting, AR, AM, ARMA, dan ARIMA menggunakan EFUSE. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu forecasting itu apa. Jadi, forecasting itu adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi hari esok atau masa depan dengan didasarkan kepada data historis atau suatu spekulasi tentang masa depan ketika tidak terdapat suatu data historis. Jadi, forecasting itu penting tidak? Jadi, forecasting itu penting karena forecasting diperlukan untuk melangkah ke masa depan. Jadi, forecasting atau suatu peramalan itu berguna sebagai alat bantu dalam melakukan suatu perencanaan yang efisien dan efektif. Nah, contohnya di sini kita menggunakan peramalan tingkat permintaan suatu barang atau beberapa barang terhadap jumlah ekspor dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, model-model dari forecasting itu ada beberapa model. Yang pertama itu adalah autoregressive atau AR model, di mana model AR ini merupakan observasi pada waktu T dinyatakan sebagai fungsi linear terhadap P waktu sebelumnya ditambah sebuah residual acak yang white noise atau independen dan berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variannya konstan. Jadi apabila diketahui suatu variabel YT yang merupakan representatif suatu variabel pada tahun T, maka dapat kita buat model YT sebagai berikut. Jadi modelnya seperti ini bisa kita buat. Nah, di mana model itu rata-rata YT dan UT itu adalah error term dengan jumlahnya sama dengan 0 dan variannya itu konstan. Nah, dengan demikian, variabel YT itu mengikuti first order autoregressive atau AR1, stochastic proses. Jadi, model ini YT tergantung pada YT kurang 1, sehingga mampu memforecasting YT dengan memproporsi A1 dari nilai YT kurang 1 ditambah dengan random shock atau error term-nya. Jadi secara umum model autoregresifnya seperti ini. Selanjutnya ada moving average atau MA model, di mana AR itu bukanlah satu-satunya model dalam memprediksi YT masa depan. Untuk memprediksi YT itu dapat juga dilakukan dengan model moving average atau MA. Jadi seperti ini persamaannya. Nah, model MA ini diprediksi YT itu diperoleh dari penjumlahan antara konstanta dan error term pada waktu T dan T kurang 1. Nah, model ini dinamakan dengan model MA1 atau model moving average order pertama. Secara umum modelnya itu seperti ini. Dapat kita dilihat di sini. Nah, model MA atau Q itu merupakan kombinasi linear dari error term-nya. Selanjutnya itu ada ARMA atau Autoregressive Moving Average Model. Jadi untuk memprediksi YT dengan menggunakan model AR dan MA secara terpisah bukanlah merupakan model yang akurat. Oleh karena itu, model AR dan MA ini secara bersama dapat digunakan untuk memprediksi nilai YT. Nah, model ini menggabungkan model AR dan MA disebut dengan model ARMA. Jadi untuk memprediksi YT dengan model ARMA 11 itu dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini persamaannya. Nah, untuk model ARMA 11 ini menunjukkan bahwa terdapat satu autoregressive dan satu moving average. Jadi secara umum model ARMA atau PQ itu adalah model P autoregressive dan Q moving average. Gitu. Nah, model ARMA tadi dapat juga ditulis dengan seperti ini atau seperti yang sebelumnya. Jadi model ARMA ini merupakan model yang sangat bermanfaat untuk memprediksi secara akurat nilai suatu variabel daripada menggunakan model AR atau model MA saja. Jadi gabungan dari AR dan MA dapat membentuk kombinasi proyeksi dari potret masa lalu, baik dari potret data atau data itu sendiri maupun dari potret kesalahan hasil estimasi periode sebelumnya. Jadi contohnya di sini itu dapat kita lihat pada model ARMA untuk IHSG. Seperti ini persamaannya.
Nah, selanjutnya itu kita juga harus mengetahui fungsi autocorrelation function dan partial autocorrelation function. Jadi, identifikasi model untuk permodelan data deret waktu itu memerlukan perhitungan dari penggambaran dari fungsi autokorelasi atau ACF dan fungsi autokorelasi parsial atau PACF. Jadi, hasil perhitungan ini diperlukan untuk memerlukan modelnya itu seperti apa, model arimanya atau P00 atau ARP, ARIMA 00 key atau MA-nya key saja atau ARIMA P0 key atau ARMA P key, ARIMA P, D dan key. Nah, lebih lanjut di slide selanjutnya dan nanti dapat saya jelaskan mengenai P, D, key dan lain sebagainya itu. Jadi selanjutnya itu ada ARIMA atau Auto-Regressive Interactive Moving Average Model. Jadi model time series ini untuk memprediksi suatu variabel sebelumnya dengan asumsi bahwa variabel yang diprediksi ini memiliki data yang stasioner yang rendah atau weakly stationarity. Jadi weakly stationarity ini berarti bahwa rata-rata dan variannya itu konstan dan kovariannya itu tidak berubah sepanjang waktu. Jadi tetap ya. Nah, namun demikian, kebanyakan data time series-nya itu tidak stasioner, tetapi dalam jangka waktu yang panjang terintegrasi atau kointegrasi. Nah, jadi suatu variabel yang tidak stasioner pada tingkat level, maka akan stasioner pada tingkat first difference atau 1, I1, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya itu adalah kita perlu melakukan proses differencing sebanyak beberapa kali untuk membuat data tersebut stasioner dan selanjutnya baru dapat diaplikasikan model ARMA-nya PQ untuk data tersebut. Jadi model ARMA PQ yang diaplikasikan melalui proses differencing tersebut dinamai dengan model ARIMA. Model ARIMA yang P tadi itu adalah ordo atau derajat ARIMA AR, D itu tingkat ordo differencing, Q itu adalah derajat MA. Nah, yang dimana model autoregressive interactive moving average itu di mana P-nya itu jumlah variabel autoregressive, D-nya itu proses differencing sehingga data menjadi stasioner dan Q-nya itu jumlah variabel moving average lebih detailnya. Selanjutnya, proses penerapan metode ARIMA dapat kita lakukan dalam beberapa langkah, di mana kita mengidentifikasi modelnya terlebih dahulu, model apa yang kita dapatkan, seperti model-model MA, AR, dan lain sebagainya yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita identifikasi apakah ACF dan PACF. Selanjutnya pemilihan model ARIMA yang terbaik itu baik estimasi parameternya autoregressive dan moving average. Dan lalu kita diagnosis check-in. Jadi kita harus mencek ulang apakah diagnosisnya benar atau tidak. Nah, yang terakhir kita melakukan peramalan atau forecasting. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mencobanya di Fuse. Nah, yang pertama kali kita buka adalah data yang akan kita gunakan untuk melihat perolehan peramalannya. Jadi kita di sini saya sudah menyiapkan data di mana kita di sini menggunakan contoh data ekspor Indonesia ke Tiongkok dalam juta US dollar, di mana di sini tahunnya itu dari tahun 1999 hingga 2019. Nah, sebelumnya kita harus membuka Fuse terlebih dahulu. Seperti biasa, kita juga bisa masukkan datanya dari create a new Fuse Word file-nya atau dari filenya langsung seperti ini, file, new, Word file. Nah, di sini kita tetap menggunakan workflow structure type. Tipenya itu data regular frequency, di mana data kita di sini kita mulai dari 1999 hingga 2019. Nah, karena kan kita mau melihat datanya ini 5 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi kita ubah di sini 2024. Kita klik OK. Nah, seperti biasa kita untuk memasukkan data, kita klik quick empty group. Nah, kita geser ini ke kiri, kita tarik ini ke atas, lalu kita copy pastikan data yang telah tersedia
tersedia tadi ke Eviews. Jadi kita copy pastekan ke Eviews, lalu nah di sini kita bisa mengganti namanya dengan export. Nah, kita dapat melihat ke bawah di mana NA ini kosong karena kita melihat ramalan 5 tahun ke depan itu dari terakhir tahun data kita itu berapa gitu kan. Nah, kita sebelumnya itu untuk melihat atau melangkah lebih lanjut, kita dapat melihat data kita ini stasioner atau tidak. Jadi, kita bisa langsung saja dari sini atau kita tutup dulu juga bisa. Langsung kita klik ke view atau kita tutup terlebih dahulu. Oke, kita delete saja, lalu kita open. Nah, jadi kita dapat langsung ke klik view langsung ke unit root test. Nah, kita di sini augmented decay fuller tipenya itu tipe yang biasa atau secara umum biasa digunakan oleh orang-orang pada umumnya. Jadi di sini pada tingkat level lalu kita klik OK. Nah, kita langsung berfokus pada probabilitasnya, di mana di sini probabilitasnya itu adalah 0,9196, artinya dia besar dari 0,05, artinya dia tidak signifikan atau tidak stasioner maksudnya. Nah, lanjut kita akan melakukan pada tingkat First Difference. Jadi unit root test, lalu kita ganti tingkatnya ke First Difference, lalu klik OK. Nah, di sini pada tingkat First Difference, probabilitasnya itu sebesar 0,0423. Artinya itu dia kecil dari 0,05. Nah, berdasarkan augmented decay fuller yang unit root test yang untuk First Difference, berarti dia sudah stasioner. Jadi dapat kita gunakan data yang pada tingkat First Difference. Nah, selanjutnya untuk melihat data kita ini dapat menggunakan forecasting, kita dapat menentukan stasionernya satu lagi melalui korelogram. Jadi kita bisa langsung dari sini, lalu kita klik view, lalu kita klik korelogram. Nah, kita juga bisa memilih antara level, first difference, atau second difference. Jadi kita langsung klik OK. Nah, pada autokorelasinya itu sangat berpola, di mana menjauhi titik 0 artinya dia tidak stasioner. Nah, selanjutnya dapat kita lakukan pada tingkat first difference lagi. Nah, kita ganti di sini untuk kita klik OK. Nah, di sini garis seperti ini itu tidak melewati garis batas interval atau dia mendekati 0. Jadi ini sudah stasioner pada tingkat First Difference. Jadi data kita ini stasioner pada tingkat First Difference. Nah, kita tutup juga boleh. Langsung selanjutnya itu kita menentukan kepada model mana yang akan kita gunakan. Kita klik Quick Estimation Equation. Jadi karena data kita itu dia stasioner pada tingkat First Difference, kita langsung membuat di sini itu D export karena nama data kita tadi export, lalu C. Nah, model pertama yang kita coba itu adalah AR. Jadi 1. Nah, D itu export, C itu Konstansa AR1. Kita lalu klik OK. Nah, di sini ini adalah hasil dari AR. Nah, dapat kita copy paste hasil ini ke Excel untuk melihat perbandingannya. Karena di sini sudah tersedia. Tadi saya sudah menyediakannya. Nah, seperti ini untuk AR-nya. Selanjutnya kita melihat pada tingkat MA. Untuk modelnya MA. Seperti tadi, Quick Estimate Equation, kita menggunakan D, Export, C, lalu kita membuat MA1. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil untuk MA-nya. Kita dapat langsung mengklik ke atau mengcopy paste ke Excel tadi. Untuk melihat perbedaannya seperti ini ya. Ini sudah tersedia, di mana pada model AR dan MA di sini sudah tersedia hasilnya. Jadi kita berfokus kepada ada 4, yaitu untuk menentukan arimanya. Jadi R square-nya, sum square, dan AKT info criterion, dan Schwarz criterion-nya. Jadi dapat kita lihat
secara garis besar itu dia harusnya lebih kecil, di antara ini harus lebih kecil. Seperti contohnya ini pada H square R square-nya pada AR itu dia nilainya min 0,034367. Nah, sedangkan MA itu adalah min 0,016016. Artinya MA lah yang terbaik karena datanya itu lebih kecil. Nah, sum square-nya itu kita lihat pada AR. Nah, di sini 1,35, sedangkan pada MA itu adalah 1,32, artinya MA yang lebih kecil. Nah, kita melihat pada IKK info kriterianya itu pada model AR itu 18,86. Jadi, AKK-nya itu yang lebih kecil itu adalah pada model MA juga. Nah, selanjutnya itu dapat kita lihat pada Schwarz kriterionnya. Jadi Schwarz kriterionnya itu pada AR itu adalah sebesar 19,01401, sedangkan pada model MA itu adalah 18,99. Jadi model yang terpilih itu adalah model MA. Nah, selanjutnya dapat kita lakukan forecastingnya. Selanjutnya di sini kan tadi kita sudah menggunakan model MA di sini. Kalau belum, jadi kita harus mengubah terlebih dahulu data tadi ke model AR. Jadi di sini sudah tersedia model MA, langsung saja kita klik forecastingnya seperti ini. Nah, kita ekspor. Oke, lalu kita klik. Oke, jadi nah seperti ini. Nah, forecasting dari ekspornya itu seperti ini, dia selalu meningkat. Nah, untuk selanjutnya dapat kita lihat, kan kita ingin melihat data kita ini 5 tahun ke depan itu peramalan atau forecastingnya itu seperti apa. Nah, di sini kan sudah tersedia kurva itu selalu meningkat. Nah, kita ingin melihat pada data kita realnya. Nah, di sini sudah ada ekspornya langsung. Jadi ini kita boleh tutup. Nah, kita langsung mengklik ini saja. Nah, di sini data kita dapat kita lihat bahwasannya 5 tahun yang akan datang itu akan selalu meningkat skornya. Nah, seperti ini. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan materi forecasting dan pengolahan datanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.